Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Putri Arifina dari kelas 12 Elin 3. Ya, kali ini saya ingin mempresentasikan dengan tema sikap milenial terhadap perkembangan teknologi dan komunikasi. Nah, di sini saya ingin konfirmasi dahulu karena nanti mungkin saya tidak akan membahas tentang milenial saja, tapi juga saya akan membahas tentang generasi Z. Generasi Z itu adalah tingkat di bawah generasi milenial. Karena generasi milenial itu generasi Y, kita tuh di bawahnya generasi Z. Karena saya dan teman-teman saya sekarang itu sudah termasuk generasi Z. Menurut sensus penduduk tahun 2020. Bisa dilihat datanya di sini. Apa sih yang membedakan generasi Z dengan generasi-generasi lainnya? Yang pertama ada media sosial. Media sosial adalah gambaran tentang masa depan generasi ini. Gen Z merupakan generasi yang tidak pernah mengenal dunia yang benar-benar terasing dari keadaan orang lain. Media sosial menegaskan bahwa kita dapat berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Media sosial menjadi jembatan atas keterasingan, di mana ini seorang dapat terhubung, berkomunikasi, serta berinteraksi. Ini berkaitan dengan karakteristik yang kedua, yaitu bahwa Gen Z dapat ketergantungan dengan orang lain. Yang ketiga ada kesenjangan keterampilan dan dimungkinkan itu terjadi. Ya jelas, karena media sosial menjadi salah satu alat informasi yang ketiga itu ada kesenjangan keterampilan yang dimungkinkan terjadi. Nah, kesenjangan keterampilan ini bisa diupayakan dengan cara generasi sebelumnya mentransfer ilmu ke generasi berikutnya, seperti ilmu-ilmu berkomunikasi secara personal, budaya kerja, serta berpikir kritis yang dilakukan secara intensif. Yang keempat, ada kemudahan menjajah dan terkoneksi dengan orang banyak atau tempat secara virtual, menyebabkan menjelajah secara geografis menjadi terbatas. Ya, jelas. Kenapa begitu? Karena kita lebih sering berkomunikasi dengan seseorang itu melalui media sosial, Zoom, dan lain sebagainya. Tapi ada keuntungannya dari sini. Kenapa kita jadi lebih mengenal dunia luar hanya dengan satu gadget atau gawai yang kita punya. Itu memungkinkan kita untuk mindset global mindset, yaitu berpikir secara global kayak gitu. Yang kelima ada mudah menerima keragaman dan perbedaan pandangan akan suatu hal. Dengan keterbukaan informasi yang kita dapat menerima keragaman dan perbedaan pandangan akan suatu hal. Sebagai generasi milenial dan generasi-generasi seterusnya, kita mempunyai peran sebagai generasi milenial. Generasi ini merupakan kaum muda yang memiliki peran signifikan dalam membangun negara. Kita tentu pernah mendengar ungkapan Bung Karno yang menyatakan, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Perilaku generasi milenial sesuai dengan zamannya, kita dituntut memiliki beberapa peran penting antara lain. Yang pertama ada peran agent of change. Dini Santi Purwono selaku alumni dari Fakultas Hukum di Universitas Indonesia dan Harvard Law School menyebutkan ada beberapa sikap yang semestinya ada pada kita yang menjalankan peran sebagai agent of change. Yang pertama, kita mempunyai visi misi yang jernih. Yang kedua, gigih mencapai target, memiliki sikap kritis dan analitis, memiliki pengetahuan kepemimpinan, dan bisa menjadi contoh, serta memiliki trust yang kuat di hadapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita dengan segala karakter milenial tetap dituntut memiliki kriteria seperti di atas jika ingin melakukan perubahan kehidupan sosial dan masyarakat, terlebih yang terkait dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Kedua, ada peran di bidang pendidikan. Karakteristik generasi milenial yang cenderung kreatif, menyukai hal-hal yang proaktif, menjadi salah satu peran di bidang pendidikan yang dibutuhkan. Sebanyak 94,8% mahasiswa milenial, mereka optimis dengan kondisi pendidikan mereka di masa yang akan datang dengan perilaku keterlibatan yang proaktif di dunia pendidikan tersebut. Pendidikan merupakan bakal penting bagi kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Bukan hanya pendidikan untuk diri sendiri, tapi sebagai generasi milenial yang proaktif, kita juga perlu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, pada akhirnya membantu kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sebagai generasi milenial dan generasi-generasi seterusnya, tentu kita mempunyai tantangan-tantangan yang nyata. Di antara lain adalah yang pertama, itu penguasaan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan keadaan pandemi yang sekarang kita alami ini seharusnya menjadi inovasi untuk kedepannya agar kita lebih berpikir lebih cemerlang untuk membuat
sesuatu yang tidak hanya bisa kita pakai tapi juga kita bisa ciptakan kayak gitu. Nah, terkait dengan status kita sebagai siswa, paling tidak kita bisa memanfaatkan setiap teknologi yang tersedia untuk kebutuhan pendidikan dan kehidupannya. Yang kedua ada dunia kerja dan kompetensi. Dunia kerja dan kompetensi adalah topik yang sangat hangat dibicarakan oleh kita siswa SMK, juga oleh mahasiswa lain yang telah ingin lulus dari studinya. Di satu sisi, kecenderungan sikap siswa dalam dunia kerja lebih menyukai hal yang bersifat fleksibel, kreatif, menantang, freelance, dan lebih menyukai penghargaan potensi yang mereka miliki. Kondisi ini seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Keputusan untuk resign sangat mudah diambil oleh generasi milenial ketika mereka merasa bahwa kondisi kerja tidak nyaman, tidak mengkoordinasi kondisi potensi dan kreativitas yang dia miliki. Padahal, di satu sisi, kompetensi dan kompetisi di dunia kerja semakin meningkat. Dalam hal ini, siswa milenial perlu melakukan hal berikut. Yang pertama, meningkatkan skill bakat kekinian yang kita butuhkan. Meningkatkan skill bakat kekinian yang dibutuhkan seperti penguasaan teknologi, kemampuan berbahasa, dan sejenisnya. Yang kedua, dia meningkatkan relasi untuk mencari peluang kerja yang lebih mengkoordinasi potensi yang kita miliki. Menemukan lowongan kerja di dunia yang maya sangat mungkin dilakukan oleh generasi milenial. Yang ketiga, ada meningkatkan kompetensi pribadi melalui pendidikan berkualitas, baik pendidikan formal maupun informal. Kompetensi nilai akan jadi nilai plus di sebuah perusahaan. Upaya kolaborasi secara personal perlu dibangun dalam diri generasi milenial sebagai karakter kecakapan abad 21. Kolaborasi akan memunculkan potensi peluang yang lebih cepat dan lebih besar. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan teknologi dari masa ke masa. Yang pertama ada perilaku streaming native. Produk teknologi akan mengikuti gaya hidup masyarakat milenial maksud saya, sebab pergeseran perilaku turut berubah beriringan dengan teknologi. Produk teknologi baru akan muncul sebagai akomodasi perubahan teknologi. Contohnya, pada tahun 2011 silam, hanya ada sekitar 7% remaja berusia 16-19 tahun yang menonton video melalui YouTube. Rata-rata mereka waktu di depan layar perangkat mobil sekitar 3 jam per hari. Angka tersebut melambung 4 tahun kemudian menjadi 20%. Ini membuktikan bahwa perilaku streaming native akan terus berkembang bahkan hampir sekarang. Sampai sekarang pun kita menjadi remaja yang sangat tergantungan dengan streaming native ini. Kalau misalnya kita sedang tidak mengerti pelajaran yang seharusnya kita pahami di sekolah, mungkin kita bisa lihat streaming native di YouTube. Terus kalau misalnya kita juga mendapatkan informasi dari podcast di Spotify, atau kita juga bisa streaming di Instagram bukan hanya sebagai sosial media tapi juga sebagai sumber informasi yang dapat kita lakukan. Yang kedua ada perilaku belanja berani. Kepemilikan perangkat mobile menjadi salah satu faktor paling signifikan terhadap perilaku belanja berani. Berdasarkan penelitian, Indonesia memiliki peringkat teratas secara global dalam hal penggunaan ponsel pintar untuk belanja berani. Sebanyak 61% konsumen memilih berbelanja dengan menggunakan smartphone dan 38% memilih tablet atau perangkat mobile lain, sementara 50% konsumen lainnya memilih menggunakan komputer. Hal ini wajar didasarkan karena belanja secara online itu lebih mudah dilakukan karena tidak harus bertemu dengan penjual, tidak harus menghabiskan waktu dan akomodasi yang terlalu banyak. Nah, hal ini juga menjadi salah satu faktor untuk kita generasi milenial agar termotivasi untuk berinovasi gitu. Apalagi sekarang zamannya masa pandemi di mana orang-orang tuh lebih banyak di rumah, jarang keluar, mengharuskan dia untuk membeli kebutuhan secara online. Nah, generasi milenial yang sudah membuktikan itu adalah founder-founder dari Tokopedia dan Bukalapak yang menghasilkan marketplace online buatan Indonesia. Baik, sekarang kita akan membahas tentang kebebasan bersuara dan menyesuaikan
kebutuhan belajar. Gen Z lahir dengan salah satu kelebihan mampu memahami dirinya sendiri. Itu mengapa karakter hiperkustomisasi menjadi salah satu ciri khas Gen Z. Dari sana siswa menjadi terbiasa menentukan kebutuhan apa yang mereka butuhkan dan perlu mereka dapatkan. Aktivitas mereka berselancar di dunia maya merupakan bagian dari cara Gen Z memenuhi kebutuhan akan dirinya. Karakteristik hyperkustomisasi menyebabkan kita menjadi terbiasa mengkritisi banyak hal di sekeliling kita, termasuk memberikan masukan terhadap media-media belajar yang selama ini kita gunakan. Penting bagi ekosistem pendidikan untuk memberikan ruang kepada kita untuk menyampaikan gagasan dan penilaiannya tentang proses belajar yang kita jalani sehari-hari, termasuk berkesempatan merekonstruksi harapan mereka tentang pendidikan di masa yang akan datang. Karakter lain dari Gen Z adalah Wekonomis. Pada karakter ini, Gen Z lebih menyenangi kegiatan yang sifatnya berkelompok dan selalu terhubung dengan sejawatnya. Dalam pembelajaran, karakter ini dapat difasilitasi dengan penerapan pendekatan pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu siswa dan mengkondisikan siswa untuk saling berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran yang diberikan. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan sejenisnya akan membuat kita terbiasa bekerja dengan kelompok dan berbagi informasi di dalamnya. Kita perlu lebih baik didekatkan dengan sesamanya untuk dapat saling belajar dan memberikan masukan dengan komunitasnya per review dengan tetap menempatkan guru sebagai fasilitator belajar. Kegiatan eksplorasi siswa juga perlu untuk semakin dihidupkan melalui beberapa percakapan atau diskusi antar siswa. Siswa saling menyampaikan apa yang mereka temui dan mereka harapkan, serta mempertemukan mereka pada berbagai ide dan gagasan. Upaya ini berkaitan juga dengan karakteristik Gen Z yang lebih sering melakukan banyak hal itu sendiri, DIY, or do it yourself. Untuk membangun karakter ini, kita dapat baik membangun pembelajaran dengan pendekatan yang beragam untuk mendorong kreativitas siswa dalam banyak hal. Dari presentasi saya kali ini, ada beberapa kesimpulan yang sudah saya simpulkan. Yang pertama, 80 juta milenial lahir pada 1976 sampai 2001, mungkin tahun 2000-an. Dan di bawah itu ada namanya generasi Z, generasi yang pernah saya sebut di awal tadi. Dan generasi saya itu awal 2000-an sampai 2012, di bawah 2012 itu juga ada generasi selanjutnya. Yang kedua, milenial ternyata memperhatikan perhatiannya dari berbagai gawai, PC, smartphone, atau tablet, dan televisi 27 kali setiap jamnya. Angka ini meningkat dari 17 per jam di generasi sebelumnya. Dalam urusan kerja, milenial lebih tertarik memiliki pekerjaan yang lebih baik daripada membayar bayaran yang besar. Dia lebih tertarik dengan pekerjaan fleksibel dan nyaman sesuai passionnya. Dalam konsumsi hiburan, milenial menghabiskan 18 jam sehari untuk menikmati langsung permainan game, atau menonton televisi konvensional. Dengan adanya perkembangan teknologi, komunikasi, serta informasi, seharusnya kita bukan hanya sebagai konsumen, kita juga bisa sebagai pencipta atau produsen teknologi tersebut, yang nantinya bisa dipatenkan dan bermanfaat bagi orang banyak. Apalagi di masa pandemi ini, orang akan melakukan banyak hal untuk dilakukan secara praktis, ekonomis, juga efisien. Ini menuntut kita untuk bisa terus berinovasi agar lebih baik lagi ke depannya, baik di sektor pendidikan, baik di sektor politik maupun sektor agama. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.